Selamat pagi anak-anak. Bu Guru harap hari ini anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan mulai pembelajaran yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Tema 6, Cita-citaku. Subtema 3, Giat berusaha meraih cita-cita. Kompetensi dasar yang diambil adalah 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebihnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai belajar. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Tidak hanya keragaman sumber daya alam. Di Indonesia, keragaman kegiatan keagamaan juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Anak-anak bisa lihat, di beberapa daerah kondisi alamnya berbeda-beda. Ada yang gunung, ada yang di pantai. Contohnya kita di Papua. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Seperti orang-orang yang berada di daerah pantai. Pencarian mereka adalah nelayan atau mencari ikan di laut. Sedangkan orang-orang yang berada di pegunungan, pencarian mereka adalah berkebun, bercocok tanam. Bagaimana orang yang di pantai dapat memenuhi kebutuhannya seperti umbi-umbian, hasil perkebunan, kalau tidak membutuhkan orang-orang yang berada di daerah pegunungan. Demikian juga di orang-orang yang berada di daerah pegunungan, sangat membutuhkan orang-orang yang berada di daerah pantai untuk bisa mengkonsumsi ikan. Seperti itu salah satu contohnya. Peta persebaran sumber daya alam hayati flora atau tumbuhan. Anak-anak dapat melihat peta berikut ini. Peta berikut ini disebut peta tematik. Kenapa disebut peta tematik? Karena peta yang berisi informasi khusus. Pada peta tematik ini, persebaran sumber daya alam menunjukkan daerah-daerah atau pulau-pulau yang memiliki sumber daya alam untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya yaitu tanaman pangan. Tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan lain-lain. Sumber daya alam hayati yang berikutnya adalah tanaman industri. Tanaman industri terdiri dari kelapa sawit, karet, kapas, tebu, coklat, kopi, cengkeh, pohon damar, dan lain-lain. Masih banyak lagi tanaman industri lainnya. Yang berikutnya adalah hutan. Hasil persebaran sumber daya alam hayati flora hutan ada rotan, kulit pohon bakau, kayu besi, kayu jati, dan lain-lain. Di sini anak-anak bisa melihat betapa banyak sumber daya alam hayati flora atau tumbuhan yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peta persebaran sumber daya alam hayati fauna atau hewan. Kita kembali lihat lagi pada peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Kali ini peta tematiknya berisi tentang informasi tentang sumber daya alam hayati fauna atau hewan. Sumber daya alam hayati atau hewan terdiri atas dua, hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi kepunahannya. Contoh hewan liar adalah harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, anoa, dan lain-lain. Sedangkan hewan ternak
merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ayam, itik, sapi, domba, udang, dan lain-lain. Masih banyak lagi hewan ternak yang mungkin anak-anak ada ternakan di rumah atau tetangga. Anak-anak dapat melihatnya. Peta persebaran sumber daya bahan tambang. Kembali lagi anak-anak melihat pada peta tematik berikut ini, peta yang berisi informasi khusus persebaran sumber daya bahan tambang. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang yang anak-anak lihat, terdapat berbagai bahan tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anak-anak bisa melihat pada peta dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Semua pulau memiliki bahan tambang masing-masing. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, belerang, dan lain-lainnya. Khususnya kita di tanah Papua memiliki bahan tambang yang luar biasa banyak dan saat ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia di daerah Timika. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan juga diperlukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti minyak bumi. Itu juga salah satunya yang sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk merangkum pembelajaran kita hari ini, Bu Guru harap anak-anak mengerjakan soal yang terdapat pada buku Bu Pena 4C, halaman 63 dan 65. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakannya dengan lebih teliti. Baik anak-anak, Bu Guru akan kembali mengingatkan gejala dan pencegahan virus corona. Pencegahannya adalah dengan cara cuci tangan dengan benar, gunakan masker bila batuk dan pilek. Jika anak-anak batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke rumah sakit terdekat. Perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Dan rajin olahraga serta istirahat yang cukup. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona? Terima kasih. Salam sehat anak-anakku.